Selamat pagi, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Saya dari Lab 6 serta Bang Alfian selaku asisten lab. Perkenalkan, saya Dio Fajar John Robin Situmorang dari program studi ilmu komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan mini project ujian akhir semester saya. Fokus utama dari proyek ini adalah mengimplementasikan Mikrotik Router OS di dalam lingkungan VirtualBox agar berfungsi penuh sebagai sebuah gateway jaringan. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan mendemonstrasikan bagaimana router ini berhasil saya konfigurasi dari nol, mulai dari mendistribusikan IP secara otomatis ke klien, membuka akses internet melalui resolusi DNS, memblokir traffic ping ke situs tertentu demi keamanan jaringan, hingga membatasi bandwidth klien menggunakan fitur queues. Baik, kali ini saya akan memaparkan laporan saya. Mini project ini untuk mengimplementasikan konfigurasi jaringan pada mikrotik seperti yang saya sebutkan tadi. Di sini dalam merelasikan desain topologi ini, proyek ini memanfaatkan ekosistem virtualisasi sebagai sandbox laboratorium yang efisien dan presisi. Saya menggunakan Oracle VM VirtualBox sebagai tulang punggung utama untuk mengekstraksi infrastruktur virtual yang kompleks. Untuk router, kita mengandalkan Mikrotik Router OS yang dideploy dalam lingkungan x86 sebagai gateway cerdas yang menangani traffic data. Sementara end device atau sisi klien, saya mengimplementasikan sistem operasi Knoppix Linux yang ringan namun powerful untuk melakukan pengujian konektivitas secara real-time. Seluruh manajemen konfigurasi dilakukan secara terpusat melalui Winbox, yang memberikan antara muka grafis intuitif dalam melakukan fine-tuning terhadap seluruh parameter yang telah ditentukan. Nah, di sini sebelum masuk ke Winbox-nya itu, pertama kita harus mengatur di Oracle Virtual Manager. Nah, di sini saya menggunakan networknya itu ada adapter 1, adapter 2, dan 3 adapter seperti yang diperintahkan dalam soal. Lalu di sini ada untuk Knoppix-nya ada satu network, adapter 1. Ini adalah yang pertama itu ada di sini konfigurasi jaringan dan DHCP. Nah, di dalam Winbox itu kita melakukan untuk menetapkan alamat IP gateway bagi jaringan lokal. Di Winbox saya mengakses menu IP, lalu masuk ke bagian address, kemudian menekan tombol plus, mengisi kolom address dengan 192.168.20.1/24 sesuai dengan alamat jaringan yang ditentukan dalam soal. Dan memilih interface Ether sebagai antarmuka yang akan digunakan. Lalu yang kedua, membuat DHCP client pada Ether 3 agar router mikrotik dapat terhubung ke internet dari access point. Lalu di dalam IP, masuk ke DHCP client dan memilih Ether 3 sebagai interface. Ini adalah untuk bukti pengerjaannya. Lalu yang ketiga, membuat DHCP server untuk PC client untuk membagikan IP secara otomatis ke Knoppix. Saya menggunakan IP, lalu masuk DHCP server, lalu men-setup DHCP, memilih Ether 1 sebagai interface yang akan dilayani oleh DHCP server. Setelah itu saya mengikuti langkah-langkah widget, menekan next hingga selesai. Dan hasilnya adalah ini. Di sini yang ketiga itu untuk mengatur hak akses internet dan DNS. Aktivitas NAT atau Masquerade agar PC klien yang berada di jaringan lokal internal dapat mengakses internet. Saya mengkonfigurasi fitur NAT, Network Address Translation, dengan jenis Masquerade. Di Winbox, saya mengakses IP, masuk ke firewall, lalu ke bar yang NAT. Lalu menekan tombol plus
Pada tab general ini memilih Change Kernel dengan Out Interface Ether3 sebagai jalur keluar ke internet. Lalu pada tab Action memilih opsi Masquerade. Hal ini bertujuan untuk menyembunyikan alamat IP lokal klien di balik alamat IP router saat berkomunikasi dengan jaringan publik internet. Nah, di sini actionnya Masquerade, chainnya itu Scarlet. Lalu pengaturan DNS ini bertujuan untuk melakukan resolusi nama domain seperti google.com menjadi alamat IP. Saya mengaktifkan fitur DNS pada router Mikrotik. Saya mengakses menu IP di dalam DNS, mengisi server dengan 8888 atau IP DNS Google. Dan yang paling krusial adalah mencentang opsi Allow Remote Requests. Pengaturan ini mengizinkan Mikrotik bertindak sebagai DNS resolusi bagi PC klien sehingga setiap permintaan domain dari klien akan diteruskan oleh router ke server DNS publik. Nah, di sini ada servernya itu 8888. Ah, ini yang dicentang lalu remote records. Tadi kan saya menggunakan terminal Knoppix untuk melihat real time-nya. Di sini untuk menunjukkan replay time sebagai bukti bahwa internet dan DNX sukses. Saya ketikkan if config. Ini masuk untuk uh, hmm, yang kita masukkan tadi sebagai lokasinya. Gitu. Lalu yang keempat, keamanan akses control list atau ACL. Di sini yang pertama itu konfigurasi firewall filter rules atau IHMP block. Untuk meningkatkan keamanan dan memberi akses klien, saya menerapkan aturan pemblokiran untuk paket protokol IHMP ping atau ping menuju domain target. Di Winbox, saya mengakses IP dan masuk ke firewall. Lalu memilih tab filter rules dan menekan tombol plus pada tab general. Saya mengatur change ke forward karena paket melewati router, memilih protokol INCMP, dan mengikuti hingga seterusnya. Address dengan domain target seperti youtube.com atau facebook.com. Terakhir pada tab action, saya memilih opsi drop agar router secara otomatis menolak setiap paket ping yang menuju ke alamat tersebut. Aturan ini memastikan bahwa meskipun klien memiliki akses internet untuk browsing, aktivitas pengecekan koneksi melalui ping ke situs yang telah ditentukan akan diblokir. Nah, ini adalah untuk pertanda bahwa kedua eh, untuk youtube.com dan facebook.com telah tidak bisa lagi untuk kita tes pingnya. Nah, di sini saya tes di Knoppix. Saya tuliskan ping facebook.com, dia akan ngestak sehingga seterusnya tidak seperti misal kita mengetikkan google.com, itu akan berjalan real time hingga panjang sekali seperti itu. Baru ini saya ketikkan ping youtube.com, ini akan ngestak juga. Lalu yang kelima, manajemen bandwidth queues. Manajemen bandwidth queues untuk mengatur penggunaan bandwidth agar lebih efisien dan teratur. Saya menerapkan batasan kecepatan maksimal bagi PC klien menggunakan fitur Simple Queue di Winbox. Saya mengakses menu queues, menekan tombol plus mengisi target dengan IP address PC klien 121682024 serta menetapkan batas maksimal max limit pada target upload dan target download sebesar 1 Mbps. Pengaturan ini memastikan bahwa PC klien tidak menyedot seluruh kapasitas bandwidth secara berlebihan. Di sini ada indikator kecepatan, quick statistik. Untuk memantau kinerja queue tersebut, saya memperhatikan indikator warna pada kolom simple queues di Winbox yang berfungsi secara real time. Nah, di sini saya mencoba untuk mengecek kecepatannya. Saya mencoba menggunakan website Fast untuk mengecek jaringannya di Knoppix. Yang pertama itu dia
warna hijau. Ini menunjukkan bahwa penggunaan bandwidth masih dalam kondisi normal atau rendah. Nah, semakin lama berjalan phase-nya, nah, dia akan berubah menjadi warna kuning yang menunjukkan bahwa penggunaan bandwidth sudah mulai mendekati batas maksimal limit yang ditentukan. Lalu masuk ke warna merah. Warna merah menunjukkan bahwa penggunaan bandwidth telah mencapai atau melampaui batas maksimal sehingga trafik sedang dibatasi atau di-throttle oleh sistem. Baik, berdasarkan hasil konfigurasi dan pengujian yang telah dilakukan, MikroTik Router OS berhasil diimplementasikan dengan optimal sebagai gateway jaringan. Melalui serangkaian pengaturan yang telah dieksekusi, PC client ataupun OPIC sukses mendapat alamat IP secara dinamis melalui DHCP server, mampu mengakses internet dengan lancar melalui resolusi DNS, serta memiliki batasan kecepatan bandwidth yang terukur. Selain itu, mekanisme keamanan jaringan telah terjamin dengan berhasilnya pemblokiran akses ICMP ping menuju situs-situs tertentu sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam soal UAS dengan komputer, sehingga seluruh target iuran dari mini project ini telah tercapai dengan baik. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.